mungkin kita kembali lagi ya mengenai Ramadan gitu ya, seperti itu. Oke. Oh iya, ternyata nih kayaknya pemateri kita sudah hadir nih, Kang. Iya, betul nih. Ternyata pas dilihat, ternyata kayaknya sosok Habib kali ini sudah datang nih ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore Habib Hussein Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Oh iya, tadi mukanya nggak kelihatan Habib, mohon maaf. Oh iya. Iya, ya Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik juga. Aduh, Habib sekarang lagi di mana nih Habib? Ini saya baru sampai dari Mojokerto. Oh iya, ya. Alhamdulillah ya Habib bisa sampai. Iya, baru ngisi di salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, di Mojokerto kemarin. Iya, Masya Allah nih Habib ya, aduh sangat luar biasa ya. Ya Habib, mungkin nih sebelum kita masuk ke materi nih Habib, bisa diceritakan terlebih dahulu gitu ya, mengenai apa sih yang akan dibahas oleh Habib gitu hari ini gitu Habib. Silakan Habib. Ya, yang akan kita bahas insya Allah pada sore hari yang penuh berkah ini, kurang lebih tentang new normal. Nah, new normal, tapi new normalnya ini bukan new normal karena pandemi COVID-19, tapi new normal ketika kita menghadapi Ramadan tahun ini. Nah, insya Allah kita akan new normal, hidup dengan kenormalan baru. Nah, apa yang dimaksud dengan kenormalan baru itu nanti kita bahas. Iya, siap Habib. Ya, mungkin tanpa perlu berbasa-basi lagi nih ya Habib, teman-teman sudah menunggu nih dari tadi kedatangan sosok Habib nih ya. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan kepada Habib. Tafadhol nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas undangannya. Senang sekali hari Minggu sore kita berkumpul di ruang virtual yang mulia ini, insya Allah. Meskipun tidak secara tatap muka, tapi tidak mengurangi nilai silaturahminya. Karena silaturahmi itu, silah itu artinya hubungan, rahim itu cinta kasih. Maka meskipun tidak salaman, tidak pelukan, asalkan rasa cinta di dalam dada kita tetap terjaga di antara kita, maka sudah dihitung silaturahmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini hari Minggu. Hari Minggu ada berapa ini? 141 anak muda, ikhwan maupun akhwat, kumpul secara virtual untuk mengaji tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Tentu ini insya Allah mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi dalam salah satu hadisnya, Allah tersenyum jika melihat seorang anak muda melawan sofwahnya. Apa itu sofwah? Sofwah itu kecenderungan yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Nah, mungkin memang kita tidak maksiat insya Allah, tapi minimal kalau hari Minggu itu kita tidak bisa melawan sofwah kita untuk main game, untuk rebahan, untuk mager, untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman semua di sini mampu melawan sofwahnya untuk kemudian hadir
untuk ngaji bersama, untuk mempersiapkan diri secara lahir dan secara batin menyambut bulan suci Ramadan. Karena itu, insya Allah ini akan menjadi satu acara yang mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak muda itu kalau melawan sofwanya Allah tersenyum. Berbeda dengan orang tua, kata Nabi, kalau orang tua itu rajin ngaji, itu biasa saja. Karena kemungkinannya dua. Pertama, jatah nakalnya sudah habis, sudah bosan nakal. Yang kedua, sudah ingat mati. Nah, tapi kalau ada anak muda, hari Minggu yang biasanya bahkan ada yang pacaran, ada yang maksiat, bahkan ada yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, sebagian melakukan hal-hal yang sia-sia di rumah, rebahan, main game, dan lain sebagainya. Di sini malah ngaji. Nah, ini insya Allah mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi keberkahan bagi panitia khususnya, bagi kita semua, dan insya Allah bagi saya sendiri juga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian tema kita pada hari ini adalah tarhib Ramadan. Bagaimana berkata marhaban, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, saya mau bicara tentang new normal. Karena ini kan sekarang kita lagi pandemi COVID-19, maka tampaknya relevan kalau temanya adalah Ramadan dan new normal. New normalnya ini bukan karena kita berada di suasana yang kita memiliki kenormalan baru dalam hidup, yaitu yang disebut dengan 5M plus 1M menurut saya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. 1M-nya lagi adalah mengaji. Nah, ini yang 1M yang paling penting tapi sering dilupakan, mengaji. Meskipun kita tidak bisa kumpul di satu tempat untuk ngaji, tapi mengaji harus terus berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi kenormalan baru yang saya maksud itu begini. Orang itu kalau masuk ke bulan Ramadan, seolah-olah mau memasuki bulan yang tidak normal. Kehidupan seolah-olah menjadi tidak normal. Dan biasanya setelah Ramadan, mereka kembali ke tempat kuliah, kembali ke sekolah, kembali ke kantor. Biasanya orang-orang akan mengatakan, Alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Ini sesuatu yang salah. Karena kehidupan yang normal itu justru adalah kehidupan kita di bulan Ramadan nanti. Karena itu Ramadan harus menjadi new normal. Kenormalan baru bagi kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan dan selamanya. Kita harus meramadankan bulan-bulan yang lain, karena itulah pertanda bahwa kita kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekasih Allah itu selalu gembira ketika Ramadan datang dan selalu bersedih ketika Ramadan mau pergi. Karena itu mereka memiliki qasidah atau satu syair, muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil ghufran. Wahai bulan Ramadan, aku sedih kalau kamu pergi, tapi semoga kamu pergi dengan memberikan ampunan dari Allah kepada kami semua. Nah, kalau orang yang soleh itu, dia justru merasa bulan yang paling normal itu adalah bulan Ramadan. Nah, untuk kita menjadi orang soleh, minimal, walaupun kita gak banget seneng kalau Ramadan datang, tapi paling gak kita cosplay lah. Cosplay sok seneng kalau Ramadan datang. Agar kita paling gak cosplay jadi orang soleh, kalaupun belum jadi orang soleh. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini, hidup kita betul-betul normal. Di mana ibadah, bekerja, ibadah, sekolah, masing-masing jalan bersamaan. Kita tetap bekerja, kita tetap kuliah, kita tetap sekolah, tapi kepada ibadah kita sangat berpegang teguh. Malam-malam kita hiasi dengan sholat tarawih, kita hiasi dengan ngaji, kita hiasi dengan berbagai amalan. Siang harinya kita hiasi dengan bekerja dan berpuasa. Siang harinya biasanya kalau bulan Ramadan kita tidak marah-marah karena Ramadan. Nah, inilah sebenarnya kehidupan yang normal, di mana antara bekerja, mencari ilmu, dan beribadah menjadi satu kesatuan.
di mana kita menjalani pekerjaan, menjalani proses mencari ilmu, bahkan menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diutus jin dan manusia, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya orang yang menjalani pekerjaan di bulan Ramadan atau orang yang menjalani proses mencari ilmu di bulan Ramadan, itu idealnya orang bekerja dan mencari ilmu, di mana dia gak gampang marah karena melakukan hal-hal yang maksiat karena lagi puasa, di mana dia gak akan mencuri karena lagi puasa. Nah, inilah seharusnya kehidupan kita yang normal sepanjang hari di semua bulan, gak peduli hanya Ramadan saja. Mau bulan Syawal, mau Rabiul Awal, mau Rabiul Akhir, mau apapun bulannya, maka seharusnya diramadankan. Nah, maka mari kita jadikan Ramadan ini new normal. Mari kita jadikan Ramadan ini madrasah, yaitu tempat kita sekolah untuk kenormalan baru, sehingga setelah Ramadan kita bisa hidup sebagai manusia baru, yaitu manusia yang sudah terramadankan, sudah menjadi manusia Ramadan, di mana menjalani semua kehidupannya sebagai ibadah. Bukan justru yang nggak normal seolah-olah Ramadan. Wah, kalau Ramadan nggak normal nih, kerja jadi nggak maksimal, nggak produktif, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menunjukkan gejala-gejala kurang ajar sama Allah. Kalau menganggap Ramadan sebagai momentum kalau kita nggak produktif dan lain sebagainya. Ini artinya kita tidak sesuai dengan visi hidup kita, yaitu untuk beribadah. Nah, orang yang visi hidupnya itu untuk beribadah, maka dia akan menjalani semua kegiatan itu sebagai ibadah. Tidak peduli itu kegiatan bekerja atau yang lainnya, dia jalani sebagai kegiatan ibadah. Nah, orang yang menjalani kegiatannya sebagai ibadah, maka dia akan serius dalam menjalani semua kegiatannya. Dia gak akan main-main. Karena kenapa? Karena anta'budullah ka'annaka tarak wa in lam yakun yarak fa annahu yarak. Wa in lam takun tarak fa annahu yarak. Dia akan menjalani semua pekerjaan mencari ilmu dengan kesadaran bahwa kalau kita tidak melihat Allah, minimal Allah melihat kita, sehingga dia akan bekerja dengan efektif, dengan disiplin, dengan produktif, dan jauh-jauh dari kata mencuri. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Kalau ujian dia gak akan nyontek, dia akan dengan baik menuntut ilmu. Karena apa? Karena dia tahu, kalaupun CCTV kampus rusak, kalaupun CCTV kantor rusak, CCTV-nya Allah gak pernah rusak. Sehingga dia merasa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertanggung jawab kepada Allah itulah orang yang sebenar-benarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini dalam menjalani hidup dan peribadatan masih merasa ketika beribadah dan hidup ini urusannya masih sama manusia. Sehingga misalnya kita gak mau memaafkan kesalahan orang lain kalau orang lain belum minta maaf. Padahal sudah kewajiban seorang muslim untuk memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang lain itu tidak minta maaf. Karena kenapa? Karena soal memberi maaf itu bukan soal kita kepada yang berbuat salah, tapi soal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memberi maaf, bukan yang membuat salah yang rugi, tapi kita yang rugi karena kita dihitung oleh Allah sebagai pribadi yang tidak memberi maaf. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, kata Allah, bukan untuk orang lain. Nah, orang yang hidup hanya untuk Allah, dia nggak peduli orang mau mengulangi kesalahannya kepada kita, kita akan terus memaafkan karena tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bekerja dengan baik meskipun nggak ada bos. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa tanggung jawab dia utamanya bukan kepada bos, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan belajar dengan baik, meskipun secara laporan beasiswa dia bisa bikin-bikin untuk seolah-olah baik, karena dia tahu bahwa laporan utama bukan ke yang memberi kita beasiswa atau bukan ke orang tua kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Orang harus mengubah mindset dia, bahwa dia itu hidup untuk Allah. Bahkan bukan hidup untuk dirinya sendiri. Meskipun sesuatu itu gak nyaman bagi kita, tapi kalau itu nyaman bagi Allah, maka lakukan itu. Meskipun itu nyaman bagi kita, tapi gak nyaman bagi Allah, maka tinggalkan itu. Inilah manusia yang rabbani, yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita untuk itu. Untuk kemudian mengisi hidup ini dengan serius. Sadar bahwa hidup ini untuk Allah. Hidup ini dikontrol oleh Allah. Dan kita ini diciptakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Sehingga tidak akan melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Sehingga segala sesuatu itu menjadi murah dan tidak ada artinya kalau tidak karena Allah. Sehingga dia tidak akan merasa punya apa-apa kalau tidak punya Allah, dan dia merasa sudah punya segalanya meskipun tidak punya yang lainnya kalau dia sudah punya Allah di dalam hatinya. Intan surullah yang surukum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kehidupan kamu. Gak usah peduli. Ada orang merasa hebat karena jabatannya, karena kekayaannya, meskipun dia gak punya Allah. Padahal apa yang bisa kita banggakan kalau kita gak punya Allah? Sekaligus, apa yang kita rasa kurang kalau kita punya Allah? Kalau ada orang yang sudah ibadah dengan baik, tapi dia masih takut, masih sedih, masih ngerasa gak punya apa-apa, berarti ibadahnya belum sebagaimana yang dikehendaki Allah. Karena orang yang beribadah sebaik-baiknya kepada Allah, dia tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. La yakhaf wa la yahzan innallah ma'ahu. Tidak pernah sedih dan tidak pernah takut karena Allah bersama dia. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama itu orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah. Karena takut kepada Allah itu takut yang baik, bukan takut yang negatif. Kalau kita takut kepada macan, maka kita akan cenderung lari dari macan. Kalau kita takut kepada dosen kita, dosen yang killer misalnya, kita akan cenderung menjauhi dosen killer itu. Dia ngajar apa, kita gak masuk ke kelasnya dia, kita cari kelas lain. Itu kalau takut ke selain Allah. Tapi kalau takut kepada Allah, itu beda. Kalau kita takut kepada Allah, kita pasti harus mendekati Allah. Karena mau lari dari mana? Mau lari kemana? Sedangkan semua ini adalah kekuasaannya Allah. Sehingga seorang yang takut kepada Allah, justru takut yang positif karena akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang akan kita niatkan dari Ramadan ini. Mari jadikan Ramadan sebagai sekolah untuk mereformasi diri kita, sehingga di bulan Syawal nanti lahir manusia baru. Manusia yang fitri, yang bukan hanya sudah suci dari dosa karena sudah memohon ampun, tapi juga sudah punya mindset baru tentang hidup, tentang ibadah, tentang diri ini. Bukan mindset lama, tapi mindset baru. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan nanti? Banyak hal yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Yang pertama adalah Nabi itu dalam salah satu hadisnya dijelaskan bahwa di bulan Ramadan Nabi itu dermawan di bulan-bulan lain, tapi jauh lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, karena itu di bulan Ramadan mari kita tingkatkan kedermawanan kita kepada orang lain. Wah, ini lagi pandemi, kondisi sulit. Kedermawanan tidak ada kaitannya dengan kemiskinan. Orang miskin bukan berarti tidak bisa dermawan kepada orang lain. Karena ada banyak sekali bentuk kedermawanan yang diajarkan dalam Islam melalui lisan suci Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab hadis riwayat Imam Abu Daud itu ada satu subbab tertentu tentang sedekah. Banyak sekali bentuk sedekah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang paling populer adalah tersenyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kemudian yang kedua, memindahkan sesuatu yang bisa mencelakakan orang dari tengah jalan ke pinggir jalan, maka itu sedekah. Kemudian memberi waktu bagi orang yang punya utang kepada kita untuk tidak membayarnya sampai dia mampu membayarnya, maka selama dia gak membayar itu sedekah, kata Nabi Muhammad
Kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, itu sedekah. Segala sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain dengan keikhlasan, maka dia bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari, apalagi di era media sosial seperti ini, sangat gampang sedekah. Ngajak orang dengan satu tweet saja, yuk sholawatan, yuk sedekah, yuk ini, yuk itu, asalkan itu kebaikan, maka itu sedekah. Sedekah tweet, sedekah share, sedekah post. Nah, ada video bagus tentang Islam di share, itu sedekah. Jadi ada banyak jenis sedekah yang bisa kita lakukan. Maka mari di bulan Ramadan nanti meningkatkan kedermawanan kita kepada orang lain. Karena itu kata Nabi, bahkan orang yang dermawan di bulan Ramadan nanti berupa ngasih makan orang yang berbuka puasa, bersama Nabi dikatakan pahalanya sama persis seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Bayangkan, saking dahsyatnya kedermawanan di bulan Ramadan. Ngasih makan orang berpuasa sama dengan orang berpuasa di hari itu. Tentu bukan berarti, ya sudah saya nggak puasa deh. Saya ngasih makan orang yang puasa aja. Nggak gitu dong konsepnya. Pasti nggak gitu konsepnya. Nah itu yang yang pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. Mari kita tingkatkan kesabaran kita di bulan Ramadan. Kata Nabi, kalau kamu dipicu untuk marah di bulan Ramadan, katakanlah kepada dirimu, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Karena itu aku tidak akan marah kepada provokasi, propaganda orang lain agar saya marah. Jadi justru puasa, kata Nabi, adalah mantra untuk kita tidak marah. Kalau mau marah, katakan saya puasa. Akhirnya berhenti marah. Jangan justru gua udah puasa masih dipancing. Kita sudah dipicu untuk marah. Laparnya orang yang berpuasa itu perut yang kosong. Kamu dikendalikan oleh Oh ya, mungkin Habibnya ini agak ini ya, sinyalnya di sana agak sedikit gangguan ternyata. Jadi mungkin kita tunggu dulu ya untuk ini, untuk apa sih kehadiran Habib kembali gitu. Ternyata Habib agak ada gangguan nih dari sinyalnya seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, silahkan teman-teman boleh nih dirumuskan dulu nih pertanyaan kira-kira apa nih yang mau ditanyakan, dan silahkan juga kepada teman-teman untuk mencatat gitu materi yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman. Terus untuk tetap di Zoom ini dan silakan untuk bisa memahami materinya hingga akhir seperti itu ya kepada teman-teman. Kita akan mencoba untuk menghubungi lagi ke Habib ya seperti itu. Ya, apakah Habib sudah ada lagi? Oh, sepertinya belum nih ya, ternyata. Iya, sebentar lagi ya, mungkin Habib akan mulai tersambung kembali. Jadi teman-teman silakan ditunggu terlebih dahulu ya.
Ya, ini kita masih mencoba untuk tersambung kembali dengan Habib. Jadi untuk teman-teman silakan ditunggu nih ya. Nah, di sini Muzib masih ada Muzib? Mungkin gitu ya. Masih belum tersambung ya Kang ya? Iya, itu bener Kang, belum tersambung lagi nih. Ternyata kan di Habibnya ada gangguan juga gitu ya. Tadi di sinyalnya mungkin teman-teman lihat ada yang merah gitu ya sinyalnya. Nah, seperti itulah. Jadi mohon maklum gitu ya, karena di daerah beliau juga sinyalnya agak kurang kuat gitu, seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi sekarang Habib lagi mencoba kita hubungi kembali dan Habib sedang mencoba untuk masuk kembali, seperti itu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu nih Habib datang lagi, Kang Musib nih mau nanya dong sedikit. Tadi materi yang sudah didapatkan apa sih? Sedikit aja lah. Gitu. Oh, kalau tadi sih Mujib dapatnya masalah ini sih Kang, tentang sodako itu bisa dilakukan gimana pun caranya gitu kan. Dengan share ilmu-ilmu bermanfaat itu udah jadi sebuah sodakoh juga gitu kan. Udah hampir seperti kita berpuasa, tapi jangan sampai kita sodakoh aja gitu, tapi puasa jangan gitu, nggak usah. Itu bukan konsep yang benar gitu kan. Itu sih kalau Mujib lebih fokus ke sananya. Iya betul sih. Nah, kalau dari saya nih ya, saya tuh ngedenger tadi tuh materinya tuh kayak masih ada 2 poin gitu ya, kalau yang tadi saya dengar gitu. Yang pertama tuh kayak ya pokoknya segala sesuatu harus ke Allah gitu ya. Kita niatkan untuk Allah, jangan kita mencoba karena orang lain atau karena diri sendiri. Kalau misalnya diri sendiri merasa nyaman tapi ke Allahnya tuh malah jadi nggak nyaman, ya coba tinggalkan saja. Pokoknya segala sesuatu cobakan kepada Allah gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya gitulah, itu poin pertama. Terus yang poin kedua adalah jangan lupa untuk selalu dermawan gitu, itu yang ada poinnya gitu ya, untuk selalu berbaik hati gitu. Karena dermawan itu tidak ada kaitannya dengan pandemi. Itulah yang tadi saya poinkan gitu ya dari pernyataan Habib gitu, seperti itu. Jadi ya cobalah teman-teman juga jangan jangan lupa gitu ya untuk selalu berbuat baik gitu kepada siapa-siapa. Oh ya, di sini Habib nih sudah mulai masuk nih ya, sudah ada di ini. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Habib. Sudah tersambung kembali Habib? Ya, assalamualaikum Habib. Di sini Habib sudah masuk ya. Oh, ternyata sepertinya ada ya. Ada tidak nih? Kamu sih ngelihat nggak tadi? Ada kan ya? Jadi ada Kang, mungkin lagi proses connecting kayaknya Kang. Iya. Ini katanya iya, katanya sudah ada nih ya. Assalamualaikum Habib. Apakah sudah tersambung kembali Habib? Oh, sepertinya Habib tadi sudah masuk, tapi langsung ini kembali, langsung keluar lagi kayaknya gara-gara sinyalnya gitu ya. Aduh, memang sih ya, ini pandemi jadi membuat segala teknisnya tuh jadi susah gitu ya. Kita harus lebih bersabar gitu ya. Hitung-hitunglah kita harus bersabar di sini sebagai latihan gitu buat nanti kita di bulan Ramadan harus lebih sabar lagi. Siapa tahu nih teman-teman ada yang jadi panitia atau ikut kajian seperti ini lagi gitu, atau ikut seminar gitu, tapi pematerinya tiba-tiba lock out atau tiba-tiba putus, ya teman-teman harus lebih sabar dong. Masa kita mau marah-marah saat bulan Ramadan? Nggak akan mungkin kan? ya tepat sekali Kang. Iya. Ini mau ngingetin juga gini buat teman-teman semua, boleh dibuka di chat Zoom-nya, itu udah ada link buat absensi ya. Jadi untuk teman-teman harap mengisi link absensi tersebut sekaligus untuk menunggu datangnya lagi pemateri kita. Iya, betul kan tadi. Jadi di kolom chat nih ya teman-teman, silakan isi ininya ya, absensinya ya, karena sudah disediakan oleh panitia linknya. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu, seperti itu ya. Dan jangan lupa teman-teman ikuti sampai akhir karena materinya insya Allah sangat luar biasa, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya mantap lah, luar biasa seperti itu. Nah, coba nih sekarang kita mungkin sambil nunggu nih ya, kita sekarang coba deh tanya ke lain nih. Ke siapa nih namanya, kita coba acak deh ya. Di sini kita tunjuk aja. Oh iya, di sini ada nih yang namanya siapa di sini? Kita acak ya. Oh iya, di sini ada nih yang namanya
Arif Kurnia Ihsanuddin. Halo Kang Arif. Arif Kurnia. Halo Kang, hadir. Oh iya hadir. Kang, alhamdulillah Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Oh Allahu Akbar, sehat iya. Kang. Tadi sudah menyimak dong kan ya, pasti dari awal. Nah, kira-kira nih dari Arif sendiri nih, apa sih yang sudah didapatkan oleh Arif gitu dari materi tadi sebelum Habib terputus gitu? Kira-kira apa sih yang sudah didapatkan? Kalau dari aku mungkin ini nih yang paling bermakna banget, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Itu tuh bisa jadi kalau pikir bagus banget buat kita ke depannya gitu Kang. Jadi walaupun bukan bulan Ramadan, tetapi ibadah kita, hati kita, bekal kita untuk beribadah kepada Allah tuh disamakan dengan porsinya dengan bulan Ramadan. Itu insya Allah bakal keren banget kayaknya. Tinggal kitanya aja. Itu sih Kang. Iya, Masya Allah, Kang. Jadi, Kang Arif sudah bersiap gitu ya untuk menyambut bulan Ramadan kali ini. Sudah bagaimana nih persiapannya nih? Sudah 100% kah atau sudah siap atau bagaimana nih? Insya Allah ikhtiar aja dulu Kang. Kalau mengenai persenan, aku belum tahu persenannya sih. Oh iya, oke lah siap Kang. Semoga Kang juga bisa menghadapi bulan Ramadan dengan sangat luar biasa dan oke lah, pokoknya Bismillah dipermudah seperti itu. Asalkan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti dipermudah. Insya Allah. Ya Kang ya. Amin. Terima kasih Kang. Oke siap Kang. Terima kasih kembali justru Kang karena Kang juga berarti Kang sudah menyimak nih ya dari awal gitu. Nah, dari teman-teman juga ini ya, jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan juga mencatat gitu ya. Kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali ini ya sambil menunggu Habib datang kembali nih ya, karena panitia di sini juga sedang mencoba kembali untuk menghubungi Habib karena Habib di sini memang ada terkendala gitu ya, karena tutur Habib juga ada terkendala gitu di sinyal di daerah sana gitu ya, kebetulan seperti itu. Jadi mohon dimaklumi seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Waduh, ini ternyata masih belum ada nih ya, Kang. Aduh, bagaimana nih ya, Kang Musib nih, gimana nih? Aduh, kayaknya masih belum ada nih. Oh ini Kang, ini. Oh iya, ini Kang Habibnya sudah ada. Habibnya sudah, alhamdulillah ya sudah datang kembali. Oke, kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Habib. Sudah tersambung kembali? Oke. Maaf ya, sempat terputus internet HP saya ini, tapi sudah pakai laptop. Oh iya, siap Habib. Habib silakan lanjutkan, Pak Fadol. Saya lanjutkan sebentar ya. Ini akan ada sesi tanya jawab kan nanti ya? Siap Habib, nanti akan ada di akhir. Saya lanjutkan sebentar, mungkin 10 menit atau 15 menit. Ya, jadi yang pertama tadi kedermawanan. Kemudian yang kedua adalah kita diajarkan tentang rasa lapar. Bahwa rasa lapar itu sepatutnya tidak mengendalikan kita. Artinya jangan sampai rasa lapar sebagai simbol keburukan ekonomi kita, kemiskinan dan lain sebagainya, jangan sampai membuat kita jadi kafir. Karena kata Nabi, kadal faqru an yakuna kufron. Bisa jadi kefakiran itu bikin kamu jadi kafir ketika kamu tidak bisa mengendalikan kefakiran tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk mari menjadi seorang yang lapar dengan baik. Agar apa? Agar puasa kita itu meskipun sah secara hukum, tidak kemudian menjadi puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Nabi bukan katakan ada, tapi Nabi katakan kam. Kam artinya seberapa banyak. Begitu banyaknya orang yang berpuasa di sisi Allah, berpuasa setiap hari di bulan Ramadan, namun puasanya tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Artinya kenapa? Di antaranya adalah ketika puasanya tidak membuat perutnya dan secara umum nafsunya itu terkendali. Ketika puasa dia masih marah-marah. Ketika puasa dia masih menebar kebencian. Ketika puasa dia masih memprovokasi dan lain sebagainya. Karena itu Nabi pernah marah kepada seorang perempuan
yang ketika dia berpuasa, dia marah-marah secara berlebihan kepada budaknya, sampai memaki budaknya. Kemudian kata Nabi, sudah, nggak ada artinya puasa kamu di sisi Allah kalau dibarengi dengan rasa marah itu sendiri. Justru kalau kita belajar dari ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu, orang yang bertakwa itu seperti apa? Apakah orang yang berpuasa yang bertakwa? Ternyata tidak. Puasa itu adalah jalan menuju takwa. Tapi siapa orang-orang yang bertakwa? Allah jelaskan dalam surat Ali Imran. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, wal kadhimina ghaidha. Kalau dia diprovokasi untuk marah, dia tidak marah. Kemudian yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Kemudian dia bukan hanya tidak marah, tapi memaafkan orang yang memicu kemarahannya dia. Dan yang ketiga, Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu bukan hanya tidak marah ketika dipicu, tapi memaafkan orang yang mau memicu kemarahan dia dan memberikan kebaikan kepada orang yang memicu kemarahannya. Bukan cuma tidak marah dan memaafkan, tapi ngasih sedekah kepada orang yang memicu kemarahannya dia. Bukan malah memutus silaturahmi dan lain sebagainya. Dan di ayat tersebut dikatakan bahwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu bukan hanya saat lapang, tapi saat sempit pun dia sedekah. Artinya saat dia akhir bulan, dia tetap sedekah kepada orang lain. Saat dia gak suka kepada orang lain, tapi justru dia senyum kepada orang lain. Saat hatinya sempit untuk senyum kepada orang lain, dia tetap senyum. Itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga yang penting untuk kita isi di bulan Ramadan nanti adalah malam-malam kita. Mari kita isi malam-malam kita dengan berbagai ibadah kepada Allah, khususnya sholat tarawih. Kemudian yang keempat, di antara yang paling penting dari bulan Ramadan itu adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, baik secara bertahap maupun secara utuh. Secara bertahap diturunkan di malam 17 di bulan Ramadan, yang kemudian kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran. Tapi secara utuh, Al-Quran itu diturunkan ke langit bumi menurut para ulama, itu juga di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sama-sama waktu turunnya Al-Quran, hanya saja Lailatul Qadar turun secara utuh Al-Quran itu ke langit bumi, sedangkan Nuzulul Quran turun Al-Quran itu untuk pertama kali secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ayat pertama yang turun di bulan Ramadan itu adalah Iqra. Karena itu ini juga menjadi ibadah yang penting di bulan Ramadan ini, bagaimana kita tetap menjaga untuk membaca segala buku yang kita ingin baca. Jadi jangan sampai karena bulan Ramadan kita malas untuk membaca. Nah, Syahrul Quran, Ramadan ini bulannya Al-Quran, karena itu mari kita isi bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya mengaji Al-Quran, tapi juga mengkaji. Karena tadarus Al-Quran itu artinya dars itu adalah belajar. Maka tadarus Al-Quran itu menurut para ulama itu bukan hanya mengaji, tapi juga mengkaji Al-Quran. Dan mengkaji Al-Quran itu secara serius. Lebih baik mengkaji satu ayat Al-Quran tapi dengan tafsirnya, ketimbang mengaji seluruh ayat Al-Quran tapi dengan terjemahannya. Karena terjemahan itu tidak cukup sama sekali. Syukur-syukur gak bikin kita tersesat. Karena Al-Quran ini maha luas maknanya, gak bisa dikapsulkan dengan hanya terjemahan. Maka saya sarankan satu ayat saja sehari, tapi baca dengan tafsirnya.
agar kita mendapatkan pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya mendapatkan pahala dari membacanya. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk, bukan hanya bacaan. Al-Quran itu bukan hanya bacaan, itu petunjuk dari Allah kepada kita. Karena itu mari kita mengkaji Al-Quran, bukan hanya mengaji Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian di bulan Ramadan ini juga mari kita tingkatkan segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sunnah-sunnah yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini, mari kita jalankan. Karena di bulan Ramadan ini adalah Sahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di mana kata Imam Nawawi, sesuatu yang mubah bernilai pahala dan sesuatu yang sunnah berlipat-lipat pahalanya. Karena itu ada orang yang salah paham. Oh, tidurnya orang yang berpuasa, kata Nabi, adalah ibadah. Itu hadisnya bukan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi segala yang mubah, kata Nabi, menjadi ibadah. Tidur sesuatu yang mubah, itu menjadi ibadah. Tapi kalau tidur dari pagi sampai maghrib, itu bukan ibadah. Itu Anda cosplay orang pingsan. Nah, itu cosplay pingsan. Jadi tidak diperkenankan. Kemudian yang terpenting juga, mari kita pastikan puasa kita itu tidak batal. Tentu kita insya Allah tidak akan batal secara dengan makan dan minum. Insya Allah kita nggak akan makan dan minum. Tapi ketahuilah bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya menahan nafsu, tapi banyak hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, padahal itu membatalkan puasa. Karena itu mari ngaji sebelum Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Misalnya, berenang. Menurut para ulama, berenang itu paling mentok hukumnya makruh, tapi banyak yang mengharamkannya. Karena berenang itu akan sulit orang tidak batal puasanya karena berenang. Sehingga disarankan oleh para ulama untuk ditinggalkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk meninggalkan berenang. Karena kenapa? Gak kira ketelan kok dari mulut. Iya, tapi kan bisa dari telinga, bisa dari hidung, bisa dari lubang belakang, dan lain sebagainya. Kemudian muntah nih. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, ada orang yang salah. Ketika dia sudah muntah, kemudian dia tidak sucikan lagi mulutnya dengan air. Nah, ketika bekas-bekasnya itu ketelan, maka itu batal. Meskipun muntahnya nggak sengaja. Jadi setelah muntah, dia harus membersihkan mulutnya dulu dengan air mutlak, air yang suci, kemudian dibuang, itulah yang kemudian menyebabkan puasa kita gak batal. Tapi kalau gak dibersihkan, langsung berkegiatan lagi, maka puasanya batal. Karena muntah itu najis, dan ketika masuk, maka barang yang najis masuk ke dalam tubuh, atau bahkan barang apapun masuk dalam tubuh itu menyebabkan kita batal puasanya. Sekaligus juga ketahui hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut MUI sudah ditegaskan, menurut beberapa ulama dari MUI, bahwa vaksin misalnya itu tidak membatalkan puasa. Jadi teman-teman yang mendapatkan jatah vaksin ataupun keluarganya yang dapat jatah vaksin, berdasarkan pendapat dari ulama-ulama MUI, dan beberapa ulama di Indonesia, bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Jadi boleh tetap vaksin di siang hari. Begitu juga kemudian vaksin. Kemudian yang lainnya yang biasa donor darah. Donor darah itu tidak membatalkan puasa. Justru dia menambah pahala puasa kita karena masuk dalam sedekah. Nah, secara umum karena ini bukan kajian fikih, saya hanya mau memberikan catatan agar pelajari fikih puasa, agar kita bisa memaksimalkan puasa kita dan kita tidak menjadi batal puasanya karena hal-hal yang tidak kita ketahui. Maka cari tahu segalanya. Nah, kemudian selanjutnya pada akhirnya mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk terlahir kembali sebagai pribadi yang baik. Jadikan Ramadan ini momen. Karena ciri orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang setelah puasa dia menjadi pribadi yang lebih baik.
Dan bulan Ramadan ini juga bulan cinta. Di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar yang Allah setarakan dengan malam 1000 bulan. Karena cintanya Allah kepada kita. Kita dikasih kesempatan semalam ibadah, tapi pahalanya 83 tahun lebih. Di bulan Ramadan ini juga kita diajarkan untuk saling cinta. Karena tidak boleh marah-marah di bulan Ramadan. Jadi, maka seorang yang sukses di bulan Ramadan adalah seseorang yang ketika selesai Ramadan, dia menjadi pribadi yang lebih cinta, lebih sayang kepada orang lain, kepada sesama. Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai cinta kasih tersebut. Dan kemudian sebagai penutup pada paparan ini adalah mari kita di bulan Ramadan nanti memaksimalkan Ramadan ini dengan menjadi pribadi yang menang setelah Ramadan. Dengan apa? Di bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallahnya diperbaiki. Melalui apa? Melalui memperbanyak istighfar dan ibadah. Sehingga sampai malam ke-29 atau malam ke-30 Ramadan, kita insya Allah selesai dengan Allah. Kosong-kosong lagi. Nggak punya dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita masih belum menyelesaikan urusan horizontal, hablum minannas kita, dosa kita kepada sesama manusia. Karena Allah tidak akan ampuni dosa kita kepada sesama manusia sebelum manusia itu memberi ampun kepada kita. Karena itu mari kita sempurnakan nanti di bulan Syawal, dosa horizontal kita hilangkan. Melalui apa? Melalui silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. Agar kita menjadi betul-betul pribadi yang baru, yang terbebas dari dosa vertikal dan dosa horizontal, dan sekaligus kita juga menjadi pribadi yang sudah reformasi. Kepalanya, hatinya, dirinya sudah reformasi. Dia menjadi pribadi baru yang menjalani segala kegiatannya sebagai ibadah, sehingga sangat serius dan nggak main-main. Dalam menjalani semua kegiatannya, akan menghindari yang haram dan yang sia-sia, dan hanya akan menjalani segala sesuatu yang bernilai ibadah dan diniatkan untuk ibadah. Jadi, kita akan menjadi pribadi yang baru nanti setelah bulan Ramadan melewati kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi bekal bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Habib ya atas materinya yang sangat luar biasa. Sekarang dipersilahkan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung tuliskan saya di kolom chat. Silahkan sekarang kolom chatnya sudah dibuka kok untuk teman-teman. Jadi bagi ada yang ingin bertanya, silahkan teman-teman bisa langsung bertanya seperti itu ya. Nah, mungkin ya sambil menunggu kita bertanya gini ya, sambil teman-teman menunggu ada yang isi bertanya gitu. Nah, silahkan mungkin teman-teman di sini ada yang masih kebingungan gitu ya. Gimana sih cara mengisi bulan Ramadan dengan baik gitu ya, dengan apa sih namanya, dengan happiness gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib gitu ya, bahwa kita ini kalau sudah berfokus, sudah lillahi ta'ala, sudah benar-benar berfokus untuk Allah gitu ya, bukan untuk manusia, untuk siapa-siapa, pasti kita bakal insya Allah bisa meraih kebahagiaan itu dan juga bisa membuat Ramadan ini menjadi lebih bahagia gitu ya, seperti itu kepada teman-teman. Ya, dipersilahkan ya kepada teman-teman karena waktunya juga terbatas. Dipersilakan kepada teman-teman langsung saja bisa tulis di kolom chatnya seperti itu ya untuk pertanyaannya seperti itu. Dan juga diingatkan kembali lagi ya untuk teman-teman, apabila teman-teman ada yang belum mengisi absen, silakan untuk isi absennya terlebih dahulu ya di kolom chat seperti itu. Ya, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman? Nah, di sini udah langsung banyak nih. Izin Habib, saya bacakan ya. Ini di sini udah langsung ada pertanyaan dari Farid Firmansyah Budiman yang pertama. Oke, Habib izin bertanya, bagaimana cara agar kita tetap mendapatkan esensi dari bulan suci Ramadan, meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini yang serba di rumah seperti itu. Silakan Habib langsung bisa dijawab. Oke, kata Nabi, semua tempat bisa menjadi masjid kecuali kuburan dan kamar mandi selama dia dijadikan olehmu sebagai tempat ibadah. Jadi nggak mesti ke masjid.
ibadah itu tidak mesti ke masjid, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, justru ibadah ke masjid kalau dipaksakan dan itu menyebabkan tersebarnya COVID-19, maka justru kita mendapatkan dosa yang begitu besar dari Allah. Karena kata Allah, salah satu inti ajaran Islam adalah hifdzun nafas, menjaga diri sendiri ataupun orang lain. Siapa yang membunuh satu orang tanpa salah, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Na'udzubillah kalau kita sampai menjadi penyebar COVID-19. Karena itu, jangan memaksakan untuk ke masjid, dan ibadah itu tidak ada hubungan utamanya dengan masjid di tengah kondisi yang seperti saat ini. Jadi ibadah itu di mana saja. Kata Nabi, kalau kamu ibadah di rumah, berarti rumahmu kamu jadikan masjid. Karena itu justru pandemi seperti saat ini, mari kita jadikan rumah kita yang sebagai masjid. Kita nggak bisa ke masjid, kita datangkan masjid ke rumah. Nah, sekarang kan serba mendatangkan nih. Kita mau pijet, nggak bisa ke tukang pijet, kita datangkan pijetnya pakai go massage. Kita mau makan, nggak bisa ke restoran, kita datangkan restorannya ke rumah. Ada tuh, Anda bisa pakai HP mendatangkan makanan Korea itu ke rumah. Nah, masjid juga begitu sekarang itu. Kita nggak bisa ke masjid, masjidnya kita datangkan ke rumah. Dengan apa? Mengisi rumah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadikanlah keluargamu dan dirimu itu terjaga dari api neraka. Justru ini kesempatan bagi kita untuk beribadah di rumah, mengatur diri dan keluarga, memastikan diri dan keluarga untuk jauh dari api neraka. Karena naudzubillah kalau kita sukses menjadi pribadi di luar rumah, berdakwah kemana-mana, tapi keluarga kita tidak terurus imannya, naudzubillah min dzalik. Maka mari kita jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk beribadah dengan keluarga. Yang belum menikah beribadah dengan kedua orang tuanya. Karena ketika kedua orang tua itu sudah gak ada, baru kita akan sedih. Baru kita akan rindu, baru kita akan merasakan begitu dahsyatnya posisi orang tua. Maka ketika sekarang masih hidup, mari kita beribadah di rumah bersama orang tua kita. Jadi esensi puasa sama sekali tidak berkurang karena pandemi, asalkan kita tetap beribadah di rumah. Loh, kalau bisa ke masjid, asalkan sesuai protokol, ya lebih bagus. Kita ke masjid, tapi jangan sampai tidak mentaati protokol COVID-19. Karena kalau tidak mentaati, kita berarti mengancam nyawanya orang, dan itu dosanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu ya. Dan apalagi, satu lagi, apalagi puasa itu dikatakan sebagai ibadah rahasia. Karena nggak ada yang tahu kalau kita nggak puasa. Masuk kamar mandi, kelar. Bisa seember kita minum tuh air tanpa orang tahu. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini sebenarnya Allah akan mengajarkan bahwa ibadah itu bukan untuk riya, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, itu kita semakin terlatih untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Tarawihnya sendirian. Nanti diuji itu. Walaupun tarawih sendiri, tetap tarawih apa enggak? Kalaupun tarawih tetap khusyuk apa enggak? Jangan-jangan dulu-dulunya kita khusyuk tarawih karena apa? Karena ngejer apa? Ngejer pencitraan dari orang lain, khususnya pencitraan dari kaum Hawa yang kita tuju tuh. Nah, ini di bulan Ramadan di tengah pandemi ini menjadi momentum bagi kita untuk menjaga ibadah kita agar betul-betul lillahi ta'ala. Itu mungkin moderator ya. Ya, siap. Terima kasih, Bib. Selanjutnya nih, Bib, ada pertanyaan kembali nih, Bib, dari, waduh, kayaknya ini pengikut Habib nih ya. Pemuda tersesat, siapa ini namanya? Ya. Assalamualaikum, Habib. Bib mau nanya, mana yang lebih disukai oleh Allah? Orang yang suka cita menyambut bulan Ramadan atau orang yang jujur bahwa melakukan puasa adalah hal yang berat, akan tetapi dia ridho karena itu adalah perintah dari Allah? Terima kasih, Bib. Salam dari pemuda tersesat cabang Cimahi. Ya, Bang Cimahi. Allah, sampai Cimahi pemuda tersesat nih. Ya. Nah, iya. Jadi begini, kata seorang sufi, Rabi'ah Adawiyah, seorang itu yang beribadah karena kewajiban itu baik. Tapi jauh lebih baik orang yang beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena dia sadar itu adalah bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merujuk kepada hadis riwayat Sayyidah Aisyah.
ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, engkau pasti masuk surga, kenapa masih tetap beribadah sunnah secara banyak sekali? Kemudian kata Nabi, karena aku ingin menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang tahu berterima kasih. Nah, seorang yang gembira karena Ramadan, tapi asalkan gembiranya dengan jujur, maka itu lebih tinggi posisinya, derajatnya di sisi Allah ketimbang orang yang menjalani Ramadan secara berat. Tapi kalau kita memang masih tahapnya, masih bisanya berpuasa dan menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan rasa berat, tapi tetap dia ridho kepada Allah karena itu perintah Allah, maka nggak apa-apa. Jangan kemudian kita memaksakan diri untuk sok gembira menyambut bulan Ramadan. Kalau kita memang bisanya segitu, lakukan. Karena kenapa? Karena Allah tahu kadar kemampuan kita. Kalau kita ikhlas menjalani itu, maka Allah akan tingkatkan iman kita nanti sampai ke derajat kita betul-betul gembira ketika bulan Ramadan. Yang jelas, jangan sok gembira, jangan munafik, jangan terburu-buru, karena Allah itu lebih suka kepada yang sedikit tapi istiqomah daripada yang banyak tapi bohongan, tapi musiman. Itu modelnya orang sekarang itu kan begitu. Jadi alim tapi pas Ramadan doang. Musimnya orang alim Ramadan. Setelah Ramadan Qur'annya naik lagi ke atas kulkas, naik lagi ke atas lemari, naik lagi ke tempat-tempat tinggi yang tidak terjangkau gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi, Habib saya mampunya hanya menjalani sebagai kewajiban, tapi insya Allah saya ridho. Ya sudah jalani. Insya Allah karena kamu betul-betul menjalani dengan ikhlas, pasti Allah kasih jalan agar suatu hari kamu menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalaninya. Yaitu yang menjalani Ramadan dengan penuh sukacita. Ya, oke, terima kasih Habib ya. Dan sedikit lagi tambahan adalah kalau ada sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi tidak dosa, tidak maksiat, tapi bisa mendukung diri kamu agar bisa bahagia ketika Ramadan, lakukan itu. Habib, karena saya bikin arisan sedekah di bulan Ramadan, sehingga saya sedekahnya dengan penuh gembira, nggak apa-apa, bikin arisan sedekah. Habib, saya gembira tarawihnya, kalau saya bareng-bareng, kemudian setelah tarawih sambil makan bubur bersama, ya sudah lakukan itu. Habib, saya akan gembira kalau sahurnya sahur on the road. Oh, saya akan gembira kalau ibadahnya bikers, kalau dakwahnya di bulan Ramadan sambil sepedaan, bikers. Nggak apa-apa, lakukan semua itu. Selama itu bukan maksiat, tapi itu bisa bikin kamu bahagia dalam menjalankan ibadah, lakukan itu. Insya Allah itu jalan kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan menuju hidayah ini macam-macam dan tidak ada batasannya. Selama itu bukan maksiat, nggak apa-apa, lakukan itu. Kecuali, Bib, saya akan gembira di bulan Ramadan kalau saya main petasan. Waduh, itu baru masalah. Terima kasih Habib atas jawabannya. Nah, ini sangat banyak sekali nih ya Habib ya pertanyaannya, mungkin kita saring gitu ya yang ininya yang lebih nyambung gitu seperti itu. Ya, izin ini ada dari Galih Triadi Nugroho. Nah, afwan Pak moderator izin bertanya, Bib, saya izin bertanya, perencanaan sudah matang nih dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, bahkan sampai Syawal nih, Bib. Tapi pelaksanaan setelah Ramadannya itu jadi kendor lagi. Nah, nggak kayak pas Ramadan, itu gimana itu, Bib? Nah, karena itu kata Nabi dalam salah satu hadisnya, sabar itu ada 3. Kita biasanya tahunya sabar itu hanya 1, sabar untuk menghadapi musibah. Kata Nabi enggak, sabar itu ada 3. Yang pertama sabar dalam menghadapi musibah, yang kedua sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Nah, ini masuk yang ketiga, sabar dalam menjalani ketaatan. Jadi kita harus betul-betul sadar dan melatih diri, riyadhah, latihan untuk terus bersabar dan konsisten dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai musiman doang. Satu hari pertama sampai hari ke-5 doang yang semangat. Hari ke-6 sampai 25 kendor lagi, nanti naik lagi di hari ke-26 sampai 29 atau 30. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu namanya ibadah cover. Kayak cover kan, di depan sama di belakang doang. Di tengah kosong ya. Nah, jadi jangan sampai. Bagaimana caranya? Riyadhah, latihan. Jaga terus. Kalau perlu kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting di awal Ramadan kita berniat.
niatkan semua ibadah kita. Niat puasa 30 hari. Niat bahwa setiap hari 1 juz. Dan harus ditepati niat itu. Karena itu janji kita kepada Allah. Maka sekarang bentar lagi setelah kegiatan ini selesai, coba niatkan dan tulis. Apa yang kamu akan persembahkan kepada Allah di Ramadan ini. Sehari 1 juz, atau sehari 30 juz, atau sehari 1.000 rupiah, atau sehari 10 rupiah, 10.000 rupiah sedekahnya. Coba kamu komitmen dengan itu. Tulis dan berjanji kepada Allah akan memenuhi itu. Tapi jangan sampai nadar, agar kalau tidak ditepati karena satu dan lain hal, Anda masih bisa. Tapi paling enggak itu janji kamu kepada dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Selain akan tetap berpuasa, yang sunnah-sunnah apa yang akan kita lakukan? Karena setiap orang itu harus punya satu amalan sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan yang wajib. Oh, setiap hari saya 5.000 rupiah, saya akan sedekah. Oh, setiap hari 1 nasi bungkus untuk 1 orang yang berpuasa. Oh, setiap hari 1 juz. Pokoknya cari, tulis sebagai janji kepada dirimu sendiri. Itu saran saya. Ya, Habib. Nah, ini selanjutnya lagi ya, Habib ya. Ini ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum, Habib. Saya ingin bertanya, kan di masa pandemi ini ya, Habib, kita kan sering di rumah gitu ya, Habib ya. Sedangkan kita kan di bulan Ramadan ini mungkin bisa menambah pahala gitu ya, dengan kita sering ke masjid atau sering bertemu dengan orang atau melakukan hal yang lain sebagainya gitu, bahkan Bib. Sedangkan kita kalau di rumah ini kan kadang suka bingung gitu ya, Bib ya. Kalau di rumah ini kadang kerjaannya malah kita jadi ujung-ujungnya main game karena sudah bosan gitu, mungkin ngaji terlalu panjang atau kayak gimana gitu, Bib. Nah, apakah hal-hal yang kayak gitu tuh malah jadi mengurangi pahala puasa atau membatalkan atau bagaimana gitu, Bib ya? Jadi sebenarnya dari Habib sendiri gitu, apa yang biasanya dilakukan gitu, Bib, kalau misal kita lagi pandemi kayak gini saat di bulan Ramadan gitu, Bib. Mungkin ada tipsnya sedikit juga gitu dari Habib. Ya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau melihat kita itu tolok ukurnya ikhlas apa tidak beribadah, itu dilihat dari istiqomahnya. Kalau selama 30 hari istiqomah baca Quran, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau ke distract keadaan, oh malam ini enggak dulu deh soalnya ada ini, oh malam ini enggak dulu deh tarawihnya soalnya lagi hujan, oh malam ini enggak dulu deh karena lagi itu. Nah, kalau ada lagi ini, lagi itu menyebabkan kamu berhenti beribadah, berarti kamu bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu, dia akan tetap melakukan ibadah apapun yang terjadi. Tetap ke masjid untuk tarawih, mau ada hujan, badai, dingin, janjian, atau apa. Semua tidak dia nomorsatukan kecuali Allah. Seorang manusia itu harus zuhud. Zuhud itu adalah menomorsatukan apa yang harus nomor satu. Yang nomor satu itu adalah Allah, apalagi di bulan Ramadan. Jadi, jadikanlah Allah sebagai nomor satu dalam hidup kita, khususnya di bulan Ramadan. Nah, termasuk kalau tantangannya di rumah aja nih, karena pandemi. Nah, ini justru juga tolok ukur keikhlasan kita. Oh, kalau di masjid semangat. Tapi kalau di rumah aja nggak semangat. Berarti selama di masjid dari dulu itu nggak ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas, dia istiqomah. Mau di masjid, mau di rumah, mau di jalan, dia tetap beribadah kepada Allah. Nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Itulah ciri orang-orang yang ikhlas. Karena itu di rumah, ayo kita tetap semangat. Ubib, saya butuh mood booster. Cari mood boosternya apa. Oh, agar saya semangat ibadah di rumah, maka saya beli sesuatu gitu. Untuk menyulap rumah saya, ada pojokannya menjadi seperti musola. Gitu. Beli figura apa, atau beli gambar apa gitu. Untuk kemudian menyulap kosan atau rumah kontrakan, ada satu sudut di mana itu seperti musola, sehingga kita lebih semangat untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Atau saya berbukanya dengan makanan-makanan favorit saya, atau apapun. Lakukan itu untuk menunjang ibadah kita selama di rumah aja. Lakukan apapun. Sesuatu yang bisa mendukung ibadah kita selama di rumah saja. Karena itu ukuran keikhlasan kita dalam ibadah. Begitu mungkin. Ya, siap, Bib. Mungkin izin ya, Bib ya, ini sebagai pertanyaan terakhir ya, karena ini pertanyaannya sangat luar biasa banyak dan juga waktunya sangat terbatas. Jadi di sini saya pilih ada satu pertanyaan yang sebenarnya menarik nih, Bib, terkait dengan tema kali ini gitu, Bib.
kan kita kan tema kali ini adalah tentang unlock happiness with Ramadan gitu, Bib. Jadi kita ini bagaimana caranya kita bisa bahagia dan bisa menyambut hal Ramadan ini gitu dengan bahagia gitu, Bib. Nah, bagaimana nih, Bib? Kita ini terkadang suka menghadapi bulan Ramadan ini dengan yang kurang bahagia gitu, Bib, karena kayak masalah lapar lah, atau masalah, waduh, kita jadi nggak bisa hangout dengan teman sambil makan-makan atau bagaimana gitu, Bib. Nah, itu bagaimana sih, Bib, cara kita memulai awalnya gitu, Bib, untuk bisa kita ini bisa bahagia lah, Bib, menghadapi bulan Ramadan ini dengan benar-benar tulus ikhlas dan juga ya benar-benar nih bulan Ramadan ini tidak boleh disia-siakan gitu. Jadi kita kayak punya perasaan seperti itulah, Bib, gitu. Ya, sebenarnya kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan kita dalam ibadah. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan kita bersama Allah. Gitu kata Quran, la yakhaf wa la yahzan innallaha ma'ana. Orang yang tidak bersedih itu adalah orang yang bersama Allah. Sehingga semua kebahagiaan yang tidak bersama Allah, maka kebahagiaan itu pasti semu. Pasti semu. Orang banyak yang bilang kan, kenapa ya yang enak-enak kok diharamkan? Bukan enak-enak sebenarnya itu, hanya karena pandangan kita itu sekuler. Kita hanya memandang seolah kehidupan hanya dunia, padahal dunia ini sementara, dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal, maka seolah-olah yang enak-enak diharamkan. Padahal yang enak aslinya itu sholat, karena dengan sholat kita akan bahagia di akhirat kelak. Dan akhirat itu jauh lebih abadi, jauh lebih segala-galanya ketimbang dunia. Kita nganggap maksiat itu enak, karena pola pandang kita masih sekuler, seolah-olah hidup itu hanya di dunia. Karena itu kata Allah, imani kiamat itu. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quran dalam banyak sekali ayat bahwa man amana billah wal yaumil akhir wakada kan biasanya seperti itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena siapa yang beriman kepada hari akhir, dia akan tahu bahwa ibadah itu sebenarnya nikmat. Karena itu orang-orang soleh itu selalu rindu beribadah. Karena ketika ibadah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha dicintainya dan maha indah serta maha segala-galanya. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus melatih diri untuk bahagia karena Allah. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi saya katakan. Pertama adalah cari hal-hal yang bisa mendorong mood booster kita untuk ibadah. Berbagai cara apapun, selama bukan maksiat gak apa-apa. Karena dalam hal yang rumah tuh, yang tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah utama, maka boleh melakukan segala sesuatu asalkan maksiat untuk mendorong agar kita lebih semangat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, gali makna dari ibadah kita agar kita enjoy, bahagia ketika menjalani ibadah itu. Sholat kalau sekedar gerak-gerak doang ya gak kira bahagia lah karena gak tahu maknanya. Tapi kalau tahu maknanya, Anda akan bahagia. Apa sih makna sholat? Coba baca buku, dengarkan ceramah-ceramah tentang makna sholat itu apa. Kandungan bacaan dalam sholat itu apa. Maka kita akan bahagia dalam sholat. Kalau cuma gerak-gerak doang, itu bagi saya bukan sholat. Itu yoga bersyariah itu. Jadi gali maknanya agar kita kemudian menemukan kebahagiaan dalam ibadah-ibadah kita. Dan kemudian yang terakhir, ketahuilah bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah. Sehingga kalau kita benar-benar mau bahagia dalam hidup, itu pasti ibadah. Yakini bahwa dengan ibadah hidup kita akan bahagia, karena urusan-urusan kita akan diurus sama Allah. Karena kita mencintai Allah, sehingga Allah akan cintai kita, dan orang yang dicintai Allah, maka dia pasti bahagia. Kok bisa? Ya pasti, karena Allah yang maha segala-galanya. Tapi bagaimana Allah membahagiakan kita? Tenang aja, kalau sudah Allah yang membahagiakan kita, Allah yang paling tahu caranya. Tiba-tiba dapat jodoh aja setelah Ramadan. Tiba-tiba dapat kerjaan aja setelah Ramadan. Tiba-tiba ini dan itu. Percaya deh, coba Anda serius dalam Ramadan tahun ini. Yang belum punya jodoh, insya Allah Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang masih punya utang, insya Allah Allah bayarkan utangnya. Yang masih punya cita-cita ini dan itu, insya Allah Allah tunaikan cita-citanya. Coba deh, bikin senang Allah di Ramadan ini. Coba janji kepada diri dan lakukan di bulan Ramadan ini, saya mau bikin senang Allah. Setelah Ramadan buktikan bahwa Anda akan dibikin senang sama Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak Anda kira-kira. Dengan cara yang tidak Anda kira-kira. Coba deh.
janji sama Allah. Tahun ini ibadah yang kencang, mau bahagiain Allah. Apa keinginan Anda, apa yang akan menyebabkan Anda bahagia, akan ditunaikan oleh Allah setelah Ramadan. Percaya deh. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Karena janjinya Allah, bukan karena janji saya. Kata Allah, intan surullah yang suruhkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia. Siapa yang membahagiakan Allah, Allah akan bahagiakan dia. Percaya deh. Itu mungkin pesan paling penting saya. Dari semua omongan saya tadi, ini mungkin paling penting. Kalau ada dari omongan saya yang paling bermanfaat, ambil yang ujung ini sebagai manfaat dari acara ini. Itu mungkin moderator ya. Iya, Habib. Aduh, karena berhubung waktu pertanyaan juga sudah habis, jadi kepada teman-teman, mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang ingin bertanya gitu ya, secara langsung kepada Habib, mungkin Habib menyediakan sosial media ya, kan Habib ya, Iya. seperti ini Habib ya. Iya. Ada di kolom komentar atau di DM, insya Allah satu persatu saya jawab. Tapi karena banyak sekali ya, jangan ngambek kalau belum dijawab. Iya, seperti itu, Bib. Terima kasih, Bib, atas materinya yang sangat luar biasa, gitu ya, Bib. Ya, semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi Habib juga, dan semoga bagi Amin. kita, semoga materinya bisa melekat kepada diri kita dan kita bisa mengamalkannya, gitu ya, dan juga bisa Amin. menyebarkannya kembali kepada orang lain, seperti itu, Bib. Ya, jazakallahu khair untuk Habib atas materinya. Terima kasih banyak karena ini sudah berakhir ya, semoga ini bisa menjadi pertemuan kita yang sangat luar biasa lah ya, Bib, menambah materi, menambah ilmu gitu, seperti itu ya, Bib. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, Bib, sebelum kita akhiri juga gitu, Bib, closing statement lah, Bib, seperti itu. Iya, Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Kata Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan diikat erat-erat. Itu kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini yang diskon utamanya bukan mall, tapi surganya Allah. Allah lagi diskon surganya. Allah lagi diskon ampunannya. Allah lagi diskon pahalanya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang melewatkan Ramadan itu tanpa dia meramadankan dirinya. Jangan sampai lewatkan Ramadan ini, kecuali kita memastikan di bulan Syawal nanti kita menjadi orang-orang yang menang. Menang sebenar-benarnya menang, yaitu orang-orang yang menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan penuh kekhusyuan, dan dengan penuh ibadah-ibadah. Itu mungkin ya sebagai penutup, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan keluasan hati dan pikiran oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan segala kebaikan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan semoga setelah Ramadan, siapa yang meramadankan dirinya akan Allah bahagiakan hidupnya. Yang belum punya jodoh, Allah kasih jodoh. Yang punya utang, Allah bayarkan utangnya. Yang punya cita-cita, Allah tunaikan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas closing statement-nya. Kepada teman-teman, ingat ya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kita dan juga untuk yang patutnya harus kita sambut dengan bahagia gitu ya. Jadi buktikanlah bahwa Ramadan ini adalah hasil latihan untuk membuktikan bahwa di bulan Syawal nanti teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Ingatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan bahwa semua ini memang dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, terima kasih Habib atas materinya. Karena sudah berakhir juga ininya, saya serahkan kembali kepada Bapak MC, Kang Muzib. Ya, apakah Kang Muzib masih ada di sini? Masih Kang, masih ada di sini. Oke, siap Kang. Sangat luar biasa ya tadi materinya, bagaimana Kang? Masya Allah Kang, ilmunya bermanfaat sekali ya Kang. Iya, ya sudah, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas ya, dipersilakan kembali kepada Kang Muzib. Baik, Kang. Baik, terima kasih kepada Kang Nanda selaku moderator kali ini, maupun terima kasih pula kepada Habib Hussein yang telah memaparkan materinya kali ini. Insya Allah materi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk membuat resume, karena akan ada hadiah tentunya untuk 2 orang yang beruntung. Teman-teman catat resumenya, bebas, sekreatif mungkin teman-teman, dan jangan lupa untuk upload ke Instagram teman-teman dan tag
Ukmi Al-Hidayahnya. Jangan lupa untuk follow IG kami pula, Ukmi Al-Hidayah. Nah, teman-teman boleh cek di Instagram kami, itu ada info-info yang Islami yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman. Buat teman-teman yang follow IG saya pula, boleh di PC saya ini, oke? Tak terasa kita sudah di penghujung. Jangan lupa juga follow Instagramnya, sosial medianya Habib juga dong. Masa? Oh iya benar. Jangan lupa follow Instagramnya Habib ya. Situ pasti bakal ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Ingat itu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita lakukan dokumentasi. Nah, untuk teman-teman Ikhwan, dipersilakan on kameranya dan untuk Ahmad boleh menyesuaikan. Enggak untuk teman-teman Ikhwan untuk dokumentasinya ya. Bergaya seganteng mungkin, sebaik mungkin. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom komentar Zoom. Baik, untuk bagian media apa sudah siap? Baik, untuk kita di slide pertama dulu ya. Mungkin boleh bergaya teman-teman semuanya. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik. Slide keduanya. Baik. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik. Di slide ketiganya. 1, 2, 3. Baik. Di slide keempat. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Baik, cukup ya untuk dokumentasinya. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Muslim Gathering Ukmi Al-Hidayah Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Nah, untuk menutup acara kita, mari kita lafalkan doa kirafatul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman dan panitia semua yang telah berpartisipasi di acara Muslim Gathering Ukmi Al-Hidayah Universitas Jenderal Ahmad Yani. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di acara Muslim Gathering selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan saya, karena tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, boleh live dari Zoom ini. Saya Muzid Poliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib ya atas materinya. Terima kasih moderator, terima kasih host, semua makasih ya. Terima kasih ketua panitia. Terima kasih panitia. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Semangat Bestur Kunde. Tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.